Halo guys, kami dari Kelompok Podcast membuat video tentang podcast yang berisi tentang Undang-Undang Dasar, berisikan makna dari undang-undang, serta sikap positif dan manfaatnya. Tanpa basa-basi, karena kita sudah basi, kita langsung ke videonya. Let's go! Halo guys, welcome to podcast 9 Cute Universe. So, sekarang kita udah mengundang dua bintang tamu. Ya, di sini ada siapa? Kemudian di sini ada Raffi Alauddin. Nah, gimana kabar kalian? Ini alhamdulillah baik. Saya alhamdulillah. Raffi? Saya sehat walafiat siang. Alhamdulillah, semoga saya terus ya. Amin. Nah, sekarang kita kan sedang belajar PKN. Iya. Nah, kita belajar PKN itu udah cukup lumayan lama. Nah, perasaan kalian saat belajar PKN itu? So far pelajaran PKN menurut aku itu seru banget dan menarik banget. Aku jadi tahu lebih banyak sejarah-sejarah Indonesia dan juga banyak yang bisa kita ambil dari pelajaran PKN itu. Dan sekarang kita lagi belajar tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau dari Raffi sendiri gimana? Saya sih nggak terlalu suka, nggak benci banget. Bagus sih pelajarannya buat generasi muda gitu. Berarti netral ya? Iya, netral. Nah, kan kita udah belajar PKN cukup lama ya. Nah, kita belajar banyak materi, salah satunya kan undang-undang. Nah, kalian tuh tahu makna Undang-Undang 1945 nggak sih? Mungkin dari Raffi Alauddin. Maksud alinea pertama itu ditulis bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Berarti kemerdekaan itu berhak dimiliki oleh segala bangsa-bangsa di dunia. Lalu ditulis lagi, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bahwa adanya penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu kemudian dari siapa? Dari alinea ketiga, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia adanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak dapat merdeka. Kemerdekaan adalah hasil jerih payah bangsa Indonesia dan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, alinea ketiga juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa ini agar berkehidupan yang bebas dan merdeka, terbebas dari segala bentuk penjajahan, penganiayaan, tindakan diskriminatif, intimidasi, penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Motivasi inilah yang mendorong alinea ketiga. Untuk alinea 4 sendiri, membuat prinsip bentuk negara yang berkedaulatan rakyat. Selain itu juga memuat dasar Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kebuatan utuh, tidak terpisahkan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya dasar negara Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis konstitusional, Pancasila sah mengikat setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara. Wah, berarti arti dari Undang-Undang 1945 itu maknanya berarti banget. Iya, dan dalam banget ya maknanya. Nah, mungkin tadi makna dari undang-undang itu sangat dalam. Mungkin kalian ada pesan-pesan buat generasi muda? Pesan dari aku untuk anak-anak generasi Z ya sebutannya, banyak-banyakin cari tahu tentang undang-undang tuh apa sih, maknanya apa dan isinya apa. Karena aku sempat baca sekilas, karena ada peraturan negara Indonesia yang tidak sesuai dengan undang-undang dan Pancasila. Karena itu kan nanti pasti berdampaknya panjang dan jauh banget ya, apalagi nanti kita mau ada kemajuan teknologi dan kemajuan zaman. Jadi gak usah takut salah juga kalau misalnya belajar, karena namanya juga belajar, kita pasti emang ada salahnya. Gitu sih dari aku. Kalau dari Raffi sendiri gimana? Saya itu sama kayak pendapat Sapa.
karena Undang-Undang Dasar itu sangat penting sebagai landasan negara Indonesia. Nah, pesan-pesan untuk generasi mudanya semoga bisa mengamalkannya untuk kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin segini saja. Terima kasih ya atas waktunya telah datang ke sini. Ya. Jangan lupa ya menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 di kehidupan sehari-hari. See you guys. Ya, halo guys, welcome back to podcast 9 Cute Universe. Nah, sekarang kita mengundang dua narasumber lagi. Di sini ada Farel. Halo semua. Kemudian ada Rehan Alwi. Halo guys. Gimana kabarnya, Farel? Alhamdulillah baik. Rehan. Nah, sekarang kita mau ngobrol apa nih? Tentang pelajaran PKS itu temanya sikap positif. Nah, puasa kira. Nah, kita udah belajar PKN 2 bulan bersama Bu Yudi. Nah, pendapat kalian saat belajar PKN bersama Bu Yudi gimana sih? Kita yang melakukan senam, nyanyi, lain-lain. Belajar sama Bu Yudi kelas 9 ya. Lebih enjoy gitu karena pelajaran PKN yang di kelas 78 kan tidak ada seperti Bu Yudi kayak ada senam, menyanyikan lagu-lagu gitu. Ya, betul. Jadi itu juga bagus kan menyanyikan lagu-lagu, jadi kita lebih tahu lagu-lagu, terus senam enjoy aja sebelum belajar gitu, jadi lebih enak aja belajar sama Bu Yudi. Kemudian dari Rehan sendiri gimana? Ya, saya merasakan kelas yang baru ini, naik kelas 7 dan 8, karena 7 dan 8 berbeda guru dan kelas 9 juga berbeda guru. Ya, saya merasa enjoy aja gitu. Enjoy, lebih enak gitu belajar. Terus sebelum belajar juga refreshing dulu, juga senam. Nah, terus kan kita udah belajar 2 bulan bareng Bu Yudi PKN, dan salah satu materi itu tentang Undang-Undang Dasar. Nah, sikap positif dalam ide pokok tuh kalian tahu nggak sih apa aja? Di alinea pertama ya, ada alinea pertama persatuan. Contoh dari lingkungan sekolahnya yaitu ikut serta dalam belajar kelompok, terus lingkungan masyarakat ikut serta dalam kerja bakti, lingkungan bangsa dan negara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terus di alinea kedua ada keadilan sosial. Contoh di lingkungan sekolah itu tidak melakukan bullying. Terus lingkungan masyarakat memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan lingkungan bangsa negara memberi fasilitas hingga ke daerah terpencil. Kalau dari Rehan gimana? Ya, Farel tadi Undang-Undang Dasar terdapat 4 alinea, Farel baru menyebutkan 2 alinea. Saya melanjutkan alinea ketiga dan alinea keempat. Alinea ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Contohnya di lingkungan sekolah, satu, menghargai perbedaan. Di lingkungan masyarakat, musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Di lingkungan bangsa dan negara, yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat negara. Alinea keempat yaitu ketuhanan. Contoh di lingkungan sekolah itu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Di lingkungan masyarakat, menjalin hidup rukun antar umat agama. Di lingkungan bangsa dan negara yaitu melaksanakan kehidupan bernegara dengan berlandaskan ketuhanan. Nah, tadi itu banyak banget ya sikap positif yang berdasarkan ide pokok. Nah, semoga teman-teman yang ada di rumah dapat melaksanakannya di rumah dan dilakukannya di kesehari-hari ya. Maupun sekolah, di masyarakat Ya. dan bangsa dan negara. Mungkin ya dari kita segini aja dulu media. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for everything. Semoga kalian sehat terus. Bye bye.
Nah, halo guys, welcome back again to podcast 9Q Universe. Nah, sekarang kita mengundang bintang tamu selanjutnya, yaitu di sini ada Azafira Salsabila. Kemudian ada Nadira juga di sini. Gimana kabarnya Azafira Salsabila? Oh, baik sekali. Baik sekali. Gimana Nadira? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, kita di sini mau berbincang tentang pasal-pasal dan pokok pikiran dalam undang-undang. Nah, kalian tahu gak sih pasal-pasal dan pokok pikiran dalam undang-undang? Tahu dong. Apa tuh? Itu yang pertama ya. Iya. Ada pertama, terdapat pada pokok pikiran persatu atau 103 yang menegasi bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Terus kalau di aliran yang kedua terdapat keadilan sosial atau di level 5. Pokok pikiran ini mendapatkan tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta merupakan suatu kausa finalis. Lalu di alinea ketiga terdapat kedaulatan rakyat di sila keempat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Di alinea terakhir yaitu alinea keempat terdapat ketuhanan menurut dasar kemanusiaan di sila pertama dan kedua. Pokok pikiran ini menegaskan untuk tetap menerapkan budi pekerti kemanusiaan yang baik dan ketakwaan terhadap Tuhan, harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi dalam keadaan apapun dan kapanpun. Lalu untuk pasalnya terdapat pasal 29 ayat pertama yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah. Nah, tadi kan undang-undang itu memiliki pasal dan pokok pikiran yang panjang dan banyak ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang di rumah? Untuk pesannya dari aku, semoga teman-teman dapat mengamalkan pasal-pasal tersebut dalam kehidupan hari-hari. Itu aja? Nah, mungkin itu saja dari kita. Semoga teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun dapat menjalankan pasal-pasal di kehidupan sehari-hari. Sekian dari kita. See you guys. Kita lanjut ke new segment. Halo guys, welcome back again to podcast 9Q Universe. Nah, sekarang kita udah ada di last segment. Nah, kali ini kita mengundang lagi Syafa Atira dan Raffi Alaudi. Halo semuanya. Nah, kan kita udah tadi wawancara beberapa narasumber. Ada Rehan, Farel, Nadira, Fira. Kita mewawancari tentang undang-undang, pasal dan sikap positif. Nah, manfaat kita mempelajari itu menurut kalian apa sih? Manfaatnya untuk alinea 1, kita bisa saling menghargai satu sama teman tanpa memilih-milih antar golongan. Untuk alinea kedua, sebagai pelajar, manfaat yang bisa kita dapatkan adalah kita mendapat hak untuk belajar dan mendapatkan rasa aman dan nyaman di sekolah. Untuk alinea ketiga, kita dapat menerapkan bermusyawarah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang bersifat berkelompok. Untuk alinea keempat adalah kita dapat melindungi sesama teman dan tidak melakukan perundungan. Lalu kemudian dari Raffi Alaudi, Manfaat mempelajari sikap positif ketuhanan bagi pelajar adalah kita dapat menghargai teman kita yang berbeda agama saat melaksanakan ibadah dan menghormati upacara agama lain. segitu aja. Iya, cukup manfaatnya. Nah, ternyata dari undang-undang yang ada di negara kita itu memiliki manfaat sangat banyak yang kita pelajari. Semoganya kedepannya kita dapat mengamalkan semua undang-undang dari undang-undang dan juga kita dapat mengamalkannya ya, di betul. kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari podcast 9Q Universe. Thank you for everything.
and see you next time. Bye-bye guys. Bye. Nah guys, barusan saja kalian menyaksikan video dari kelompok podcast yang berisikan tentang Undang-Undang Dasar. Dengan adanya video podcast ini, semoga kalian dapat mengamalkan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari kelompok podcast. See you on the next podcast. Bye-bye.